puji dan syukur kita persembahkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesempatan, kesehatan, dan rasa aman untuk bertemu malam ini. Dalam hadis disebut begini, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'anna mahidat lahu dunya bihadza piriha. Siapa orang yang pagi harinya itu berada dalam keamanan, kemudian fisiknya sejahtera, tak ada sakit, ya, tak ada nyeri, kemudian dia punya makanan untuk hari itu, punya makanan untuk hari, maka kata Rasulullah, dia tuh seolah-olah digiring dunia dan seisinya kepada dia. Seluruh sisi dunia itu udah dihidangkan untuk dia. Aman kita ada, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Yalah, sama-sama urat sedikit, wajar lah Pak ya. Duduk agak lama sedikit, ngilu sedikit, alhamdulillah. Itulah. Kemudian kita pun oleh Allah diberi anugerah apa? Punya makanan. Bahkan kalau kita bukan hanya untuk hari ini, untuk seminggu ke depan aman rasanya. Itulah. Kata Rasul, aman, badan sejahtera, punya makanan untuk hari ini, itu seolah-olah dunia itu sudah ada seluruhnya di genggaman gitu. Perlu bersyukur. Tapi kita kadang ngerasa terus kurang dunia, itulah Pak. Padahal kata Rasulullah, ada untuk makan hari ini itu dunia itu sudah teramat besar itu. Itulah. Seolah-olah dunia itu dummat, gitu. Hijatul dummat, digabungkan, ya, semuanya, sisi-sisinya. Sisi itu kan ada 4, ya, arah-arahnya itu seluruhnya seolah-olah digabungkan untuk di. Nah, ini perlu disyukuri Pak ya, perlu disyukuri. Aman, kemudian badan sehat, gitu. Kemudian kita kebutuhan primer lah ya, kebutuhan primer kita terpenuhi. Selanjutnya hadirin, mari kita bersolawat bersalam kepada kekasih Allah Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kita baca lagi judulnya ya. Judulnya gini, An-Nahyu an Su'alil Imarah. Nah, 2 item kemarin. Yang pertama apa? An-Nahyu an Su'alil Imarah, larangan meminta jabatan. Yang kedua, An-Nahyu an ikhtiyaril wilayat, larangan memilih kekuasaan. Ada catatan, catatannya satu, idza lam yuta'ayyan alaih. Catatan kedua, idza lam tada ilaihi hajatuh. Ya, ada 2 catatan. Dilarang tuh saya kemarin sudah menyampaikan,
belum jadi hukum kalau dilarang ya. Hukumnya itu kalau dilarang tuh bisa haram atau makruh. Apa ya? Dilarang zina, nah, berarti larangannya apa? Haram apa makruh? Haram, betul lah. Dilarang meminta jabatan, dilarang memilih kekuasaan, ya. Catatannya larangan tersebut apabila, ya, imarah jabatan, wilayah kekuasaan itu tidak wajib ain bagi dia untuk mengambilnya. Paham ya? Atau yang kedua, apabila imarah atau wilayah tersebut, ya, tidak ada hajah dia di sana. Hajah kemarin dicontohin apa? Pekerjaan. Betul ya? Nah, mungkin disinilah kita agak selamat sih. Jualan tak pandai, S2 loh kita, S1. Betani lemah, betul lah. Duduk di rumah ada istri ada anak, gitu. Buka lowongan PNS, kan minta juga kita buat permohonan, daripada nganggur udahlah ambil aja jabatan tuh, gitu. Minta pula. Nah, itu namanya hajah, dibolehkan katanya, dab'an lil hajah, betul lah, demi terpenuhinya hajat. Nah, itu cuman kemarin saya nyampaikan jangan sampai kita keluar dari aturan. Betul lah, aturan kita udah bagus kok, ya. Yang diuji itu kompetensi, betul lah, kemampuan sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang sesuai. Kalau sarjana agama ya ditawarinya itu kan jadi guru agama, betul lah, jadi KUA, jadi penghulu, jadi penyuluh keagamaan kan. Kalau SAG ngelamarnya ekonomi atau bendahara pasti ditolak, betul lah, dah gugur dari seleksi apa, administrasi. Ada itu, kemudian ada tes wawancara. Nah, agar kita normal saja, udahlah ikuti itu aja, jangan sampai kita main yang lain, betul lah. Jadi kalau normal di sana dab'an lil hajah aman gitu Pak ya, belum kena ke judul ini. Dalilnya, awas, dalilnya nih agak ngerut sedikit kemarin, ya. Tak ada di sini lafaz nahyi, tak ada lafaz larangan dalam Quran yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi untuk judul tadi. Ayatnya begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kampung akhirat tuh, kampung akhirat itu aku jadikan, aku persembahkan, aku siapkan untuk orang-orang yang saat mereka hidup di bumi tidak mencari-cari uluan. Uluan itu apa? Keluhuran, ketinggian, ketakaburan, dan juga tidak nyari-nyari kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan ending yang baik itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Darul akhirah itu akan diraih oleh orang yang bertakwa. Coba judulnya awas, larangan. Nah, dalam terjemah ayat yang saya baca, Bapak menemukan tak larangannya? Kan tak ada. Tak ada bilang jangan kan? Tak ada. Hanya di situ disebutkan dua sifat buruk. Yang kalau kita memiliki dua sifat buruk ini, Allah tidak akan izinkan kita untuk meraih
tilkad darul akhirah, kampung akhirat tadi tak Allah kasih. Kalau kita ada di diri kita dua sifat buruk, apa itu? Uluwan dan pasadan. Uluwan itu ketakaburan, pasadan kerusakan. Oh berarti, ini Anda pahamnya. Berarti jabatan dan kekuasaan itu tidak haram dengan sendirinya. Beda dengan arak. Kalau arak ini mau pakai bismillah tak pakai bismillah tetap haram, gitu loh. Ini dihadiahkannya kepada kiai atau dihadiahkannya kepada preman tetap haram. Wong dihadiahkannya haram kok arak, gitu loh. Jadi arak mah tak bisa diutak-atik lagi. Paham ya? Oleh karenanya maka imaroh nih, imaroh apa tadi? Jabatan, wilayah, kekuasaan bukan haram datiahnya, tapi dia bisa menjadi fasilitas terjadinya dosa yang nama uluwan, takabur, dan pasar, gitu loh. Artinya kalau pasadan, kalau uluwan ini minimal terjadinya kecil, betul? Kemungkinan terjadinya itu kecil, maka dipersilahkan. Bahkan jadi dosa loh kalau wilayah itu, kalau imarah itu malah jatuh kepada orang yang memiliki riwayat hidup kacau. Paham enggak? Nah ginilah misalnya, ini jabatan ini satu nih, kita sebutlah jabatannya apa, atau misalnya lah udah bendahara aja, kan gitu kemarin contoh. Ini ada kita di sini, yang punya itulah, oh yang serangkali dia. Cuman kita tahu kalau dia jadi bendahara, track recordnya kita paham. Dulu penjudi, sekarang belum tobat, betul lah. Dulu pernah ada kasus jual tanah tetangga, tak dikembalikan, paham Pak? Kemudian hidupnya mewah. Wah ini jabatan publik bendahara kalau dipegang dia kacau, hancur. Nah kita yang tak ada track record buruk begitu, bahkan kita merasa takut oleh Allah, betul? Tak bisa apa membiarkan ini jabatan jatuh kepada orang yang salah. Nah saat itu kita tak boleh menunggu, kita harus datang. Tolong kasihkan itu jabatan kepada saya. Kayak siapa? Kayak Nabi Yusuf, nawarkan di betul lah. Jadikan saya sebagai penjaga kekayaan negara. Nabi Yusuf kan gitu, betul lah, nawarin diri. Paham Pak ya? Cuman kenapa secara khusus, betul, imarah dan wilayah ini dilarang untuk kita pinta? Karena peluang dia untuk menarik kita kepada ketakabburan dan kerusakan itu sangat besar. Paham Pak ya? Peluang kekuasaan wilayah, peluang imarah jabatan untuk membawa kita kepada takabur, betul? Kepada merasa luhur, kepada ingin dihormati, kepada melakukan kerusakan yang sangat-sangat berefek kepada orang banyak, itu peluangnya sangat-sangat besar. Kenapa? Yang punya modal itu hanya kita, orang tak punya, betul lah. Yang punya modal itu kita, karena kita yang punya jabatan. Jabatan itu biasanya hanya dipegang seorang, betul lah, gitu. Tak ada wali kota dalam satu wilayah dua, betul lah.
Tak ada dalam satu wilayah yang sama dengan rakyat yang sama, gubernurnya dua. Wilayah itu ada di satu tangan. Artinya kita tak punya saingan. Sehingga peluang untuk apa? Menindas orang, peluang untuk menzolimi orang itu sangat besar sekali. Nah, maka ada larangan secara khusus. Gitu loh. Berarti hukum asalnya imarah wilayah ini bukan haram, betul lah, tetapi mubah, betul, tetapi hukum awalnya, ya, hukum awalnya imarah, hukum awalnya wilayah ini pada awalnya bukanlah haram, betul lah, tetapi mubah. Buktinya dari mana? Itu ada disebut jadi dalam judul idalam yuta'ayyan alai, betul lah, idalam yuta'ayyan alai, masih ada syarat. Kalau wajib ain dia ngambil itu jabatan, maka tak nahyu lagi, tak haram lagi, tak dilarang lah. Oh, haram, tapi mubah. Nah, perkara mubah tuh Pak, perkara mubah tuh gini, diperintah tidak, dilarang tidak, itu mubah, Pak. Ini hukumnya ini Pak, bisa ke wajib, nantinya itu bisa kepada haram, bisa kepada sunnah, bisa kepada perkara mubah. Nah, contoh ini, memakai baju hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau bapak mau sholat harus nutup aurat. Nutup aurat itu syarat sah sholat. Maka memakai kain untuk menutup aurat kita saat sholat hukumnya jadi wajib, seperti wajibnya memenuhi syarat sholat. Gitu loh Pak. Paham ya? Coba bapak bayangkan, kalau dalam satu negara tidak ada yang mau menjadi wali, tidak ada yang mau menjadi pemimpin, apa jadinya? Kacau kan? Betul gak? Berkali-kali ada yang mau kan? Pengen tahu rahasianya ngapa? Karena tak ada budget. Ada nggak? Tak ada budget. Coba kalau ada budget. Apa Pak? Ya. Yeah. Siap. Ini apa artinya? Oke. Itu tuh di hadis nomor 1 yang akan kita baca, yang Bapak baca tadi itu di riwayat Bukhari Muslim. Di Muslim ada, di Bukhari ada. Ini harus duduk dulu masalahnya ini. Bahaya loh. Kalau kita baca ini hadis doang bahaya. Bahayanya apa? Tanjung Pinang nih, betul lah, takkan dipimpin oleh orang yang beragama Islam. Kenapa? Baca larangannya ini. Oh gitu. Begitu jadinya. Betul lah. Orang Islam dilarang minta jabatan. Coba Bu Rahma kan minta dengan kita kemarin, pilih aku. Betul lah. Minta dong. Betul lah. Ayah almarhum kan bilang tuh, pergi sana tolong ya Nanda, kan minta. Coba kalau ayah bilang haram ternyata jadi wali kota tuh selesai Pak. Paham?
Nah, ini harus dudukan dulu masalah. Nah, maka saya sampaikan. Nah, itu tadi. Maka hukumnya ini kan ngaji, bukan ngaji ceramah ya, ngaji kaji ya, ngaji kaji. Kalau ngaji ceramah bebas lah, satu paham aja, betul lah. Karena ngaji kaji gitu. Jadi ternyata menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi pemerintah, betul? Ternyata hukum asalnya itu bukan haram, tapi mubah. Lalu kenapa ada hadis Samurah tadi? Ya, di mana Rasul mengatakan kepada Samurah itu, kamu Samurah, jangan tas'alil imarah, jangan minta jabatan. Paham Pak ya? Samurah nih Pak, masuk Islamnya itu waktu Makkah sudah ditaklukkan. Sebelumnya kafir. Sudah ditaklukkan, masuk Islam. Bareng dengan siapa? Abu Sufyan. Bareng dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Satu lehting lah. Jadi orang hebat juga ya, waktu di Quraisy tuh. Ya, udah masuk Islam. Mungkin Rasul diwahyukan oleh Allah, di hati Samurah ini ada ambisi nih, nak punya jabatan Rasul bilang, latas alil imarah, Samurah, jangan minta-minta jabatan ya. Dikasih alasan oleh Rasul. Paham Pak ya? Awas nih, ini harus bahaya, ini jangan sembarang disampaikan nih Pak. Apalagi jelang-jelang pemilu nanti, kacau nanti, tak ada umat Islam yang mendaftar ke KPU. Tunjuk-tunjuk sama ustad, berdosa kau, umat Islam ngambil jabatan, selesai. Betul lah? Selesai. Sekarang, betul lah? Diberikan akses, betul lah? Apa kita punya kehendak didengar, betul lah? Meskipun tak terpenuhi semua lah, paling tidak didengar itu sudah menyenangkan. Betul lah, realitasnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan itu lain cerita. Yang penting mereka mau dengar pun sudah. Awas nih Pak. Ya, harus paham. Mau jadi imarah tuh, betul? Imarah tuh hukumnya bukan haram asalnya itu, tapi mubah. Tapi karena potensi takabur di situ, potensi merusak di situ begitu kuat, maka Rasul ngasih batasan. Imarah tuh kalau datang ambil, tapi jangan kau ambisi. Gitulah bahasa kita. Latas al itu apa? Jangan ambisi. Paham ya? Jangan ambisi. Sehingga minta, apalagi sampai nyuap. Betul lah? Oke. Nah ini penting Pak ya. Cuman kita salut ya dengan Imam Nawawi. Jadi dalil nih kita tak kira gitu loh. Kita tak kira surga itu, tilkad darul akhirat itu surga ini ternyata Pak, bukan surga ini diadopsi dari bahasa di kitab Hindu. Surga, sawarga ya, cuman karena sudah jadi bahasa kita, maka jannah itu diterjemahin dalam bahasa Indonesia surga loh. Padahal itu di kitab orang Hindu. Benar menerjemahkan jannah. Apalah itu kan bahasa saya. Ya, jadi tidak tasabuh kepada agama Hindu lah. Bukan setuju dengan ajaran surga. Sama kan? Itu kan? Paradis. Nah, kalau bahasa kan agak tasamu lah, toleran. Paham ya? Nah surga itu Allah akan berikan bagi orang yang saat hidup di bumi tidak nguluan, tidak pasada. Ya. Gampang Pak untuk ngerusak dengan jabatan ini, sangat gampang. Sangat gampang. Tanda tangan kita nih jual aja dengan duit. Selesai Pak. Betul lah?
Tak usah pikir efek negatif ke depan, udahlah duit, duit, tunggu 10 tahun mati kutu anak kita nanti. Kita kalau ngerusak paling ya 1 hektar 2 hektar, coba pakai tanda tangan bisa 1 pulau Pak. Betul lah, percaya tak? Nah itu maksud saya, pasar tuh gitu maksudnya. Nah, jadi peluang untuk bisa begitu tuh besar ketika ada imarah, ketika ada wilayah. Maka secara khusus ada larangan. Paham ya? Nah, ini penting Pak. Kenapa? Karena berpolitik kita harus loh Pak. Kita siasah tuh bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya politik, oke politik aja lah biar familiar. Kalau di bahasa Arab kan siasi. Ya, siasi itu penting. Diikat leher kita oleh tali orang, percaya itu. Talinya kecil, kebonya gede, yang nuntunnya budak umur 5 tahun, kebo tuh ngikut. Kendali politik budak kecil itu, paham nggak? Makanya harus melek. Melek itu bukan setakat bincang, terjun. Betul lah, terjun. Nah, cuman ini judul ini harus menjadi apa? Menjadi benteng kita. Betul lah. Siasah wilayah imarah ini begitu besar peluangnya untuk menarik kita kepada takabburan wa fasadan, maka perlu kehati-hatian. Gitu. Jangan anti kita. Kalau anti kita dengan politik, kita semua jadi kebon nanti. Cukup diikat, tak usah pakai tambang segede tiang Ustaz. Cukup diikat pakai tambang leher sama hidung, selesai. Makanya nanti 2024 turun ke TPS, tentukan pilihan. Jangan apatis, belum apa-apa dah pesimis, sama aja. Jangan begitu. Turun, pilih sesuai dengan apa yang kita duga kuat akan membawa kemaslahatan. Ternyata tak maslahat, nanti kan punya jawaban kita di hadapan Allah. Ya Allah, ternyata dugaan kami keliru. Kan bagus itu, daripada tak turun sama sekali. Betul lah, itu namanya tak bertanggung jawab. Apa Pak? Itu tadi, itu namanya orang tak bertanggung jawab. Kita nih harus sanggup mengambil resiko. Nak jualan dekat sana kan resiko untung sama rugi itu sama Pak. Ngapa tak jualan? Takut rugi, selesai. Betul lah. Ngapa Mas jualan yang kemarin kan rugi? Oh, mungkin kalau aku punya strategi begini tak akan sama dia. Oh kan gitu, betul lah. Paling tidak dengan istri kita punya alasan. Ngapa bang hidup kita begini terus? Kita boleh jawab deh. Adek kan dah lihat abang dah jualan, tapi ternyata gagal. Coba kalau kita tak pernah ada upaya, ada tak kira-kira alasan kalau istri nanya begitu? Tak ada. Akhirnya kita dibilang pemalas lah. Paham enggak? Nah, jangan apatis, jangan pesimis. Betul lah. Nah, itu. Kita kan punya penglihatan, punya pendengaran, punya hati. Betul lah. Punya Allah. Makanya penting kita meminta. Betul lah. Awas, dari kemarin betul, dari masalah ulil amri, betul lah. Allah tuh senantiasa dikaitkan dengan kekuasaan. Coba Bapak masih ingat kan? Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar ala la nabiyya ba'di satakunu ba'di khulafa fama ta'muruna ya Rasulullah aufu bil baitil awwal wa'tuhum haqqahum was'alullaha alladzi lakum fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahu.
Allah tuh menempatkan dirinya dalam kekuasaan manusia. Sampai Allah jaminkan dirinya untuk rakyat. Allah kan perintah, taati amirmu, gitu kan? Ya Allah, degil amir saya nih, berikan aja hak dia. Lalu hak kami, ya Allah, sudah, tak usah kau urus, biar aku yang urus. Gitu kan seolah-olah. Paham Pak? Sebegitu pentingnya politik. Kalau dulu kan amir bahasanya. Kalau sekarang ya wali kota, gubernur, presiden. Awas ini Pak, penting. Jangan sampai politik ini tabu bagi kita. Paham enggak? Tapi kita pun harus mengerti bahayanya berpolitik. Kita jangan sampai tak ngerti ular, betul? Agar kita nanti ketika bertemu ular tahu apa bahaya yang akan mengena dan bagaimana cara menghindar. Nah, itu ulasan judul ya, biar paham nanti hadis-hadis berikutnya. Nah, hadis pertama yang Bapak tanya tadi dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id. Nah, ini kunyah namanya, kalau ada Abu Sa'id, Abi Aufa, itu namanya kunyah. Nama dia alam isim namanya Abdurrahman. Dia punya bapak namanya Samurah. Cuman karena yang Islamnya nih Abdurrahman doang, Samurahnya bapaknya Abdurrahman tak Islam, maka doanya begini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dia saja. Dia itu siapa? Dia Abdurrahman. Samurahnya tak didoain. Ngapa? Kafir, tak iman. Jadi ngedoain orang kafir tuh hanya boleh doa, ya Allah hidayahi kalau masih hidup. Jangan doain ya Allah semoga semoga engkau mengampuninya, tapi masih kafir. Taci. Doanya gitu. Paham Pak? Boleh dijawab salam. Bilang assalamualaikum, boleh dijawab. Jawab aja lah Pak. Waalaikum, gitu. Kan senang. Selamat siang. Nah, boleh waalaikum selamat siang, gitu. Kan cakep tuh kan. Ya waalaikumsalam kan sama juga, untukmu keselamatan. Betul lah, untukmu keselamatan, kan selamat siang pun sama doanya. Siang ini kamu mudah-mudahan selamat, kan gitu artinya selamat siang. Paham enggak? Waalaikum. Gimana? Nah, maka kalau disebut Abdullah bin Umar, doanya radhiyallahu anhuma, karena Abdullahnya mukmin, bapak beliau Umar pun mukmin. Anhuma, huma itu artinya dua. Dia berdua. Kalau dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, Kalau mereka banyak, itu hum. Radhiyallahu anhum. Kata beliau begini, qala li Rasulullah sallallahu, berkata kepada saya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan beliau. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Abdurrahman, anaknya Samurah, kamu jangan minta jabatan ya. Nah, Ibnu Alan menganalisa, kok Rasul tiba-tiba bilang begitu, ngapa nih? Gitu. Dua kemungkinannya. Rasul ini oleh Allah dikasih tahu apa yang tersembunyi di hatinya Abdurrahman. Jadi Allah ngasih ilham kepada Rasul, ngasih wahyu. Abdurrahman tuh di hatinya mau jabatan tuh. Gitu. Maka Rasul bilang, kalau Rasul boleh aja Pak, kalau Bapak jangan ngaku-ngaku, paham hati saya. Kalau Rasul boleh aja, kan dekat dengan Allah. Abdurrahman jangan minta jabatan. Ada kemungkinan kedua, kata Ibnu Alan begini, kemungkinan keduanya bahwa dari gelagat lah gitu ya, dari gelagat dari gelagat, ada kan gelagat, dari gelagat gerak-gerik dia tuh senang kali dengan jabatan. Gitu. Nah, Rasul ngasih advice dengan Abdurrahman nih, latas alil imarah Abdurrahman, jangan minta-minta jabatan Abdurrahman.
Nah, lalu Rasul ngasih alasan begini, alasan ngeri yo alasannya. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaih wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena kalau engkau dikasih jabatan dengan tanpa didahului dengan permintaan, maka kamu nanti ditolong. Bahasanya gitu, namanya fi'il madi majhul, tak disebut siapa subjeknya. Bila kamu diberi jabatan, nah, tak disebut siapa yang memberi, gitu kan? Maka kamu ditolong, tak disebut siapa yang nolong. Nah, kata Ibnu Alan, karena dah maklum yang ngasih secara hakikat itu Allah. Bila kamu dikasih oleh Allah jabatan tanpa kamu dahului minta kepada imammu, maka kamu nanti ditolong Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu dikasih jabatan tapi ada ikhtiar darimu untuk minta-minta itu jabatan kepada imammu, maka Allah akan serahkan urusan jabatan itu kepada dirimu. Allah tak nak ikut-ikut. Oh gitu. Artinya apa? Bukan lepas dari kendali Allah, bukan. Tapi dia akan larut dalam kesesatan dan kezoli. Berat ketika rahmat Allah tidak menyertai kita, tidak ada i'anah Allah, tidak ada bantuan Allah dalam menunaikan jabatan. Tapi tetap awas, catatan yang di judul itu harus jelas, ya. Jangan secara umum, ya. Harus jadi batasan itu. Selanjutnya, nah itu yang nyambung ke judul, ya, yang nyambung ke judul. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik. Dan bila kamu bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu setelah sumpah itu terucap, engkau melihat bahwa justru kebaikan itu bukan pada itu, justru pada yang lain, maka apa kata Rasulullah? Langgar sumpahmu, lalu kamu kifarat. Paham, Pak? Misal nih, kelahi lah mas nih sama bang nih, kan bersahabat nih. Saking geram, padur sumpah demi Allah, wallahi haram aku melihat muka kau. Wah, gitu. Awas Pak, di Arab tuh sumpah tuh digunakan untuk hal-hal penting. Awas, ingat-ingat nih filosofi sumpah. Jadi gini, ini penting ya. Saya mutakalim namanya Ustadz Muhatab. Saya ngomong, Ustadz nih yang diajak bicara. Nah, orang yang kita ajak bicara ini ada 3 kemungkinannya. Ada Khalid Dihni namanya, ada mutaraddid, ada inkar, munkir. Khalid Dihni ini artinya dia ini normal, zero lah. Belum ada sikap benci, belum ada sikap senang gitu loh. Masih ngeplos. Paham? Yang kedua mutaraddid. Mutaraddid ini orang ragu-ragu, bimbang menyikapi omongan mutakallim yang ngomong. Yang ketiga munkir, orang yang ngingkari omongan yang berbicara. Nah, kalau yang kita ajak bicara nih masih zero pikirannya, belum ada benci dan sebagainya, nah kita ngomong datar aja Pak, betul lah. Misalnya Bapak nih dengan saya baru kenal nih misalnya kan, dari mana Pak? Nah, saya jawab, saya dari Tasik Pak. Oh, kan normal, dari Tasik. Kenapa? Khalid Dihni. Bapak yang saya ajak ngomong nih Khalid Dihni. Pikiran Bapak tuh belum ada terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Paham enggak Pak? Nah. Tapi kalau mutaraddid, orang yang kita ajak bicara nih sudah ada keraguan dengan kita. Nah, orang Arab kalau bicara itu pakai penguat. Penguatnya itu satu aja. Inna misalnya. Paham? Inna. Saya udah jawab tadi kan? Saya dari Tasik Pak.
ngobrol-ngobrol. Betul dari Tasik? Ah, gitu. Betul Pak, dari Tasik. Ah, paham. Bahasa kitanya inna itu betul. Betul dari Tasik. Itu kan masa meragukan terhadap jawab. Tadi kan sudah dijawab. Dari mana Pak? Dari Tasik. Ngobrol-ngobrol lama sedikit. Betul Bapak dari Tasik? Betul, saya dari Tasik. Nah, itu. Tapi kalau Bapak mengingkari ucapan saya, tak percaya, tampang Pak Rustam dari Tasik, ngomongnya aja kayak ya Allah Pak, saya dari Tasik. Hah, paham? Pak, demi Allah Pak, saya ini dari Tasik. Bukan lain. Paham enggak? Pakai demi Allah, nadanya menjadi agak tinggi. Nah, dalam orang Arab ketika ngomong sudah pakai sumpah, itu artinya serius betul. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, itu bukan nada datar Pak. Itu bukan nada datar. Ada wal asri sumpah, betul. Ada inna sesungguhnya, ada lafi lam taukid kan, sungguh. Itu artinya Allah memposisikan kita manusia itu sebagai munkir, orang yang mengingkari kebenaran, itu isi walas. Paham? Ini bukan datar wal asri. Samurah Abdurrahman, kalau kamu terlanjur bersumpah dan setelah sumpah itu kamu melihat bahwa kebaikan bukan pada sumpahmu tadi, sama bang tadi, demi Allah, karena geram kan, aku haram nampak wajah kau lagi. Oh, balik ke kosan. Pikir aku yang pertama kenal nih orang ini, yang pertama nolong aku waktu itu orang ini. Kok kejam kali ya, hanya kesalahan itu. Paham enggak? Tapi kadung dah wallahi. Paham? Kata Rasul, langgar sumpahmu tuh, cabut, udah ketemu lagi aja. Paham? Ketemu aja lagi. Cuman ada syarat berikut. Kalau sumpahmu dilanggar, maka kamu harus kifarah. Apa kifaratnya? Baca Al-Ma'idah. Fa kafaratuhu, lanjut, it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah fa illam tajidu fasiyamu salasati ayyam. Nah, kafarat sumpah itu pilihan. Pertama, ngasih makan kepada 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian kepada 10 fakir miskin, atau memerdekakan sahaya. Ini boleh pilih, mau ini dulu, mau terserah mana mau. Tapi kalau ini tak bisa, ini tak bisa, maka puasa 3 hari. Itu ibarat sumpah tuh. Paham ya? Awas, hati-hati nih. Sumpah nih kalau tadi kifarati, betul lah, ada matak, ada efek akhirat, efek dunia nih. Paham ya? Nah, itu. Jadi artinya tak haram melanggar sumpah asal mau kifarat. Habis Pak, ya waktunya. Ayo Pak ya. Jadi hadis Samurah nih oleh Bapak harus dipahami begini. Oh gitu. Kalau untuk nyindir jangan Pak, nanti balik ke kita nih, nyindir. Mohon maaf ya kurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.